fa'ilil khairi liman yata'allamu. Wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayuzamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sunna lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin wa imamihi walau kana sahwuhu qabla qudwatihi. Wa sunnah, dan disunnahkan lil ma'mumi untuk seorang makmum, disunnahkan apa? Sajdatani dua sujud, li sahwi imamin karena lupanya imam, mutatahhirin yang suci, wa imamihi dan imamnya imam, walau kana sahwu qabla qudwatihi, meskipun ada lupanya imam qabla qudwatihi, sebelum ikutnya si makmum. Wa in faraqahu, dan meskipun mufaraqah si makmum akan imam. Au batalat sholatul imami, atau meskipun batal sholatnya imam ba'da wuqu'is sahwi, setelah terjadinya lupa minhu dari imam. Au tarokal imamu as-sujuda, atau meskipun imam meninggalkan as-sujuda akan sujud. Disunnahkan tadi jabron karena menambal, lil khulali untuk kerusakan atau untuk cacat, al-hasili yang hasil, fi sholati al-khulali cacat, al-hasili yang hasil, fi sholatihi dalam sholatnya imam. Fayasjudu, maka sujudlah si makmum ba'da salamil imami, setelah salamnya imam. Wa inda sujudihi, titik sampai situ dulu. Ini masih tentang sujud sahwi. Masih tentang sujud sahwi, di mana pembahasan yang lalu kita sudah bicara di antara hal-hal yang menyebabkan sunnah sujud sahwi apabila melakukan satu keraguan, atau apabila ada keraguan di mana keraguan itu condong kepada menambah rakaat atau menambah rukun yang seharusnya sudah pas tapi ditambah, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kita ragu, ini waktu sholat asar ini rakaat 3 apa 4 ya, maka ambilnya yang 3, karena 3 itu pasti lebih dulu dibanding 4. Nah kalau condong kayaknya nambah nih, kayaknya sih sebenarnya lebih banyak ini sebenarnya yang 4, jadi sholat saya ini sepertinya 5. Nah kalau condong seperti itu, maka setelah kita memutuskan ambil yang 3 kemudian lanjutkan lagi 4, maka disunahkan sebelum salam sujud sahwi. Ini diantara sebab sujud sahwi, yaitu kalau melakukan keraguan, kalau terjadi keraguan rakaat, misalnya rakaat yang keberapa nih, sujud juga bisa begitu. Ini sujud yang berapa nih, sujud kedua apa yang pertama nih ya. Nah kalau cenderung tambah, maka disunahkan nanti sebelum salam sujud dulu sujud sahwi. Nah sekarang sujud sahwi untuk seorang makmum. Bagaimana makmum kalau imam melakukan hal-hal yang disunahkan sujud sahwi? Kemarin kita sudah tahu hal-hal yang disunahkan sujud sahwi, diantaranya tasyahud awal kalau ditinggalkan sujud sahwi. Kemudian kunut subuh, ini juga disunahkan sujud sahwi kalau meninggalkan, kalau seseorang meninggalkan itu. Termasuk juga salawat, misalnya salawat kepada Nabi Muhammad, salawat untuk Nabi Muhammad di tasyahud awal, di tahiyat awal, ini juga sunnah abad. Kalau ditinggalkan maka sujud sahwi. Nah kalau yang melakukan kita sendiri sih nggak masalah, kita tahu. Nah kalau yang melakukan imam bagaimana? Kalau yang melakukan imam, maka kita yang jadi makmum disunahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Jadi gimana? Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita sujud dulu. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Untuk makmum disunahkan seperti itu. Kalau tahu bahwa imamnya ini melakukan meninggalkan sujud sahwi, meninggalkan sunnah abad. Ya sunnah abad seperti kunut atau tahiyat pertama. Ini jika memang tahu bahwa imamnya ini adalah imam kalangan dia. Sebenarnya dia imamnya imam yang memang biasa kunut, tapi dia tidak kunut.
Nah kalau imamnya memang bukan kalangan dia, misalnya seorang madhab Syafi'i imam kepada madhab Maliki, ya emang udah dasarnya begitu, nggak usah sujud sahwi, nggak apa-apa. Tapi diusahakan nanti dia kunutnya yang kemarin kita bahas, kunut yang singkat aja. Kunut bisa hasil hanya dengan doa, kemudian pujian dan salawat. Contohnya Rabbighfirli innaka ghafurur rahim. Wassallallahu alaihi Muhammad. Itu kan udah ada doa Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku. Innaka ghafurur rahim udah pujian. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wassallallahu alaihi Muhammadin. Jadi kita singkat dalam i'tidal. Setelah min syai'in ba'du baca dulu Rabbighfirli innaka antal ghafurur rahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kita susul imam supaya kita dapat sujud bareng imam. Itu kalau memang imamnya emang udah biasa ninggalin. Jadi dia meninggalkan itu bukan karena lupa, tapi karena memang dia mazhabnya beda sama kita. Maka kita nggak perlu sujud sahwi. Sebisa mungkin kita kunut. Nah kalau imam melakukan sesuatu lupa, dia imamnya bukan karena sengaja, beda masa bukan, tapi karena lupa. Imam lupa, maka seorang makmum disunahkan nanti sujud sahwi sebelum salamnya. Di sini ada beberapa goyah atau ada beberapa keadaan yang memaksa atau yang menganjurkan makmum tetap sujud sahwi. Yang pertama, meskipun lupanya imam itu sebelum ikutnya makmum. Contoh begini, saya datang ke masjid. Nah ini masih rakaat kedua. Saya datang ke masjid masih rakaat kedua. Dan saya tahu saya belum mulai ikut sama imam. Jadi masih ada yang perlu dirapihin. Ya HP di silent, kemudian ada yang perlu saya rapihin dulu misalnya. Nah setelah itu saya belum ikut nih rakaat kedua. Harusnya rakaat kedua itu sholat zuhur. Harusnya rakaat kedua ada tahiyat pertama nggak? Ada kan ya? Tapi saya belum ikut. Cuma saya lihat, lah ini imam kok nggak tahiyat pertama, ikut. Nah ada diri Allahu Akbar, diri lagi. Di rakaat ketiga saya baru ikut. Meskipun saya baru ikut di rakaat ketiga, tetap saya disunahkan sujud sahwi. Ini goyah yang pertama atau keadaan pertama yang tetap dianjurkan. Meskipun kita tahu dia meninggalkan, dia lupa sunnah ab'ad saat kita belum jadi makmumnya. Meskipun saat kita belum jadi makmumnya, tapi kita tahu dia meninggalkan sunnah ab'ad misalnya, atau melakukan sesuatu yang dianjurkan sujud sahwi, maka kita tetap disunahkan sujud sahwi. Ini yang pertama, anjuran yang sifatnya ini sangat dianjurkan yang pertama. Yang kedua, meskipun kita sudah mufaraqah dengan imam, maka tetap disunahkan sujud sahwi. Contoh begini, kita tahu imam melakukan hal-hal yang membatalkan atau terjadi hal yang memang membatalkan sholatnya imam. Di baju imam ada najis. Akhirnya kita mufaraqah. Dan setelah kita mufaraqah, imam ini melakukan hal-hal yang disunahkan sujud sahwi. Rakaat pertama sholat zuhur misalnya, kemudian saya lihat imam itu batal karena bajunya kotor, bajunya ada najisnya, saya mufaraqah. Rakaat kedua zuhur dia tidak tahiyat awal, kan dianjurkan sujud sahwi. Nah saya tetap, walaupun saya sudah mufaraqah, tetap ikut imam, diri nggak usah tasyahud awal, diri. Nah setelah itu sebelum salam kita tetap disunahkan, saya tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Ini yang kedua, meskipun sudah mufaraqah. Kita tetap disunahkan sujud sahwi karena lalainya imam atau karena lupanya imam melakukan sunnah abad. Yang ketiga, meskipun imam sudah batal sholatnya, ya tadi sama itu gambarannya, itu kan imam sudah batal sholatnya karena dia bajunya najis, tetap kita disunahkan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, meskipun imam enggak sujud sahwi. Contoh begini, kalau yang ketiga enggak mufaraqah, ikut sholat zuhur dari awal, Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, terus sampai rakaat kedua imam enggak tahiyat awal, dia langsung Allahu Akbar sampai tahiyat akhir,
fil alamina innaka hamidum majid. Imam kok enggak ini juga, enggak sujud sahwi juga. Nah ini walau taroka wa in tarokal imamu as-sujuda. Meskipun imam enggak sujud sahwi, tetap kita disunahkan tetap untuk sujud sahwi. Ini buat kita makmum. Jadi makmum juga harus tahu. Ya, nah biasanya yang enggak ngaji enggak tahu tuh imam salah aja, dia ngikut aja. Tapi habis itu diomongin, itu si imam masa begitu. Mendingan gak usah diomongin. Tapi kita sujud sahwi. Ya. Nanti kita sujud sahwi diomongin juga sama orang. Makanya ngaji, makanya. Jadi ya kalau kita jadi makmum tuh harus tahu gitu. Walaupun imam nggak sujud sahwi, tetap kita disunahkan sujud sahwi. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan salam dulu, kita sujud sahwi. Wa indah sujudihi yalzamul masbuk. Nah sekarang dibalik posisinya, bagaimana kalau imam sujud? Bagaimana kalau si imamnya sujud? Wa indah sujudihi, dan saat sujudnya imam, yalzamu al masbuqo, yalzamu maka wajiblah al masbuqo akan makmum masbuk wal muwafiqo dan makmum muwafiq. Wajiblah mutaba'atuhu, mengikuti imam. Wa in lam ya'rif annahu saha, meskipun tidak tahu si makmum annahu bahwasannya imam itu saha, lupa. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak mengikuti si makmum, batolat sholatuhu, batallah sholatnya si makmum. In alima, jika dia tahu keharamannya ini, keharaman tidak ngikut imam. Wa ta'ammada, dan dia sengaja. Wa yu'idu wa yu'idu, dan mengulangi al-masbuku. Siapa al-masbuku? Makmum masbuk nadban sunnah, mengulangi akhir sholati nafsihi, akhir dari sholatnya makmum masbuk. Ya. Sekarang kondisinya imam sujud sahwi, kita jadi makmum. Ini sama, ada dua makmum jenisnya, ada dua makmum, namanya makmum muwafiq sama makmum masbuk. Muwafiq itu bukan Gus. Makmum muwafiq itu makmum yang ikut imam dan dia telah mengikuti imam, dia berdiri bersama imam. Makmum muwafiq itu dia berdiri bersama imam dan punya waktu cukup buat baca Fatihah, namanya muwafiq. Imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar, punya waktu cukup, namanya makmum muwafiq. Nah bandingannya makmum masbuk. Makmum masbuk itu dia berdiri bersama imam, mulai berdiri bersama imam, tapi tidak ada waktu cukup buat baca Fatihah. Imam udah la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, dia baru Allahu Akbar. Cukup enggak baca Fatihah itu? Enggak cukup, namanya makmum masbuk. Makmum masbuk, kalau kita jadi makmum masbuk enggak usah baca iftitah. Allah takbir tetap wajib, karena kalau enggak takbir enggak sah salat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Imam turun sujud, imam turun ruku, Allahu Akbar, kita langsung ikut ruku. Supaya dapat ruku bareng imam. Sebab kalau kita nggak dapat ruku bareng imam, maka rokaat kita ini rokaat yang percuma atau yang tidak dianggap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutin. Kita lanjutin sampai Malik Yaumiddin. Imam udah Sami Allahu liman hamidah, kita baru Allahu Akbar, nggak dapat rokaat ini. Tapi tetap ikutin aja. Ikutin Sami Allahu liman hamidah sampai ikut bareng lagi. Tapi rokaat ini nggak dianggap karena nggak ruku bareng imam. Kata-kata rokaat itu dari kata ruku. Roka'a yarka'u ruku'an. Satu namanya rokaatan. Dianggap satu rokaat kalau dapat satu ruku'an bareng imam. Makmum masbuk, makmum yang mulai berdiri bersama imam tapi tidak ada waktu yang cukup buat baca Fatihah. Kalau makmum muwafiq, berdiri bareng sama imam dan dia punya waktu yang cukup. Allahu Akbar. Kemudian imam udah sampai Ar-Rahmanir-Rahim, dia Allahu Akbar, muwafiq itu. Dan kita perlu ketahui juga makmum muwafiq tidak ditanggung Fatihahnya, wajib baca Fatihah. Orang dari Malik Yaumiddin udah ikut imam, Allahu Akbar. Cukup nggak baca Fatihah itu? Cukup. Tapi dia bengong. Enak banget nih ya suaranya imam. Saya pengen deh suaranya digurah di mana ya. Terus ngayal. Tahu-tahu lakum dinukum waliyadin, belum baca Fatihah dia. Wajib baca Fatihah karena dia makmum muwafiq. Makmum muwafiq enggak ditanggung Fatihahnya sama imam. Jadi dia wajib bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahu Akbar, imam udah ruku, dia masih baca Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Nah,
Kalau sampai ketinggalan Allahu Akbar, imam udah sujud, berarti dia udah ketinggalan 2 rukun. Ketinggalan ruku, ketinggalan itu tidak batal sholatnya. Gitu. Otomatis batal sholatnya. Itu makmum muwafiq tuh harus hati-hati. Karena dia lalai, harusnya dia punya waktu cukup buat baca Fatihah tapi bengong. Ini dua jenis makmum. Ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Nah, dua-duanya makmum masbuk maupun makmum muwafiq ini wajib mengikuti sujud sahwinya imam. Walaupun dia nggak tahu kalau imam itu kenapa sujud sahwi, sebabnya dia nggak tahu. Pokoknya ikut aja. Imam sujud sahwi, makmum harus sujud sahwi. Dan nggak perlu tahu sebabnya apa. Imam juga nggak usah bilang alamina, woi sujud ya. Tadi nih, nggak usah, batal malah. Jadi imam sujud dan makmum wajib ikut sujud sahwi. Makmum muwafiq maupun makmum masbuk. Nggak boleh berbeda dengan imam. Jadi nggak boleh imam sujud, dia nggak sujud. Kalau dia nggak ikut sujud dan sengaja, dia tahu keharamannya, haram tidak mengikuti imam itu kan 2 udah. Walaupun bukan rukun ya, bukan 2 rukun, tapi dia wajib mutabaah atau mengikuti imam. Dia tahu keharaman tidak ikut imam seperti itu dan dia sengaja lakukan, maka hukumnya batal sholatnya si makmum. Jadi ya harus ikut. Kan boleh jadi imam dari awal nih, makmum muwafiq misalnya, dia ikut Fatihahnya benar, kemudian rukunya benar, tahiyat awal juga tahiyat, dia tasyahud dia. Boleh jadi imam lupa, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan tuh sir tahiyat pertama, Allahu Akbar, imam nggak baca salawat untuk Nabi. Padahal salawat untuk Nabi di tasyahud awal, di tahiyat awal itu sunnah abad. Nah, karena imam meninggalkan ini, imam yang tahu, iya tadi saya habis syahadat belum salawat, maka imam sujud sahwi. Makmum nggak tahu tuh, meskipun nggak tahu tetap wajib ikut imam. Itu maksudnya tadi, maksudnya ya makmum harus ikut. Kalau enggak ikut dan dia tahu itu haram, maka batal sholatnya. Malah di sini wa yu'idul masbuk. Di sini makmum masbuk. Kalau makmum masbuk kan pasti nambah dia. Kalau makmum masbuk itu pasti nambah, makmum yang tertinggal. Dia kalau sholatnya memang, kalau makmum masbuk yang dimaksud di sini yang harus tambah 1 rakaat, maka dia disunnahkan lagi sujud sahwi juga. Dia disunnahkan lagi sujud sahwi juga. Imam tadi udah sujud sahwi, wajib ikut. Karena dia masbuk baru ikut rakaat kedua, sholat zuhur, Allahu Akbar, bangun lagi, selesaikan sampai tahiyat akhir lagi. Ini tahiyat dia sendiri nih, rakaat dia sendiri. Maka sebelum salam disunnahkan juga dia sujud sahwi. 2 kali sujud sahwinya. Yang pertama karena memang nggak boleh mengkhianati imam, maksudnya mengkhianati, nggak boleh berbeda dengan imam. Yang kedua buat dia sendiri. Jadi 2 kali disunnahkan, tapi nggak wajib. Kalau yang pertama wajib ikut imam, kalau nggak ikut batal. Tapi yang kedua nggak wajib, nadban, sunnah. Nah, ada di sini yang penting di sini, pengarang menyebutkan lisahwi imamin mutatohirin wa imamihi, karena lupanya imam atau imamnya imam. Maksudnya begini, saya sholat sama Ustaz Amin, ini imam. Nah, dan saya tahu Ustaz Amin, tahu ataupun nggak tahu, Ustaz Amin itu meninggalkan ini, saya tahu kalau ini kondisi tahu. Saya tahu Ustaz Amin nggak tahiyat awal, maka saya disunahkan apa? Sujud sahwi. Begitu saya, karena saya masbuk ya, Ustaz Amin imam, kemudian saya masbuk sholat zuhur, baru ikut rakaat ketiga. Setelah saya bangun, Allahu Akbar, ada yang ikut saya lagi. Ada yang ikut saya lagi jadi makmum. Meskipun yang lupa bukan saya, Ustaz Amin disunahin juga sujud sahwi. Tuh, begitu aturannya. Lisahwi imamin mutatohirin wa imamihi. Belakangan nggak tahu. Apa? Yang ikut belakangan nggak tahu. Tapi kalau tahu ya, itu kalau tahu ya. Lisahwi imamin mutatohirin wa imamihi. Karena lupanya imam, ya, karena lupanya imam yang suci atau imamnya imam. Tuh, imamnya imam. Jadi itu bisa sambung nyambung terus dan seterusnya itu.
disunahkan terus. Disunahkan, iya. Disunahkan mengikuti terus. Kayak yang dahulu. Kalau tahu ya. Yang depan kita berarti ada sesuatu nih berarti itu ya. Iya. Jadi itu Kan saya kan sujud sawi nih. Iya. Saya kan juga sujud sawi. Maka disunahkan juga yang makmum saya yang ikut saya sujud sawi juga. Dan seterusnya. Terus, nih yang ini juga Mang Udin belakang saya tadi ikut ini. Sujud sawi juga diikut sama Ato. Ada apa-apa nih kayaknya sujud sawi lagi gitu. Karena dari awal Juga. itu saking hati-hatinya kalau pemimpin korupsi. Maksudnya kalau ada apa-apa dalam imamah atau dalam memimpin itu berarti harus ditambal. Nah kalau ditambal maka yang belakangnya ini juga harus hati-hati juga. Nanti yang ikut penggantinya, pengganti dari imam itu juga harus sujud sawi juga. Nggak harus sih, disunahkan. Jadi tetap waspada. Sayanya sujud sawi, nanti Mang Udin yang ikut saya. Lah ini sujud sawi juga. Nanti Mas Ato yang ikut Mang Udin sujud sawi juga. Sunnah tapi memang hukumnya nggak wajib. Cuma kita jadi tahu ini kesunatan sujud sawi ini jadi tahu karena ngaji dan filosofinya yaitu tadi. Filosofinya bahwa satu dalam kepemimpinan gitu ya. Satu kekurangan dalam kepemimpinan ini hendaknya ditambal dengan pemimpin setelahnya. Dan orang yang ngikut ini juga kalau tahu dia ternyata menggantikan pemimpin ditambal juga sama pemimpin setelahnya juga. Ini nggak bisa dianggap udah dimaafin terus nggak ada apa-apa kok pemimpin yang sebelumnya, nggak, harus tetap ditambal kekurangannya. La li sahwihi ay sahwil ma'mumi halal qudwati khalfal imami fayatahammaluhu anhu al-imamu al-mutatahhiru lal muhdithu. La li sahwi, tidak karena lupanya si makmum, ay sahwil makmum halal qudwati ketika dia mengikuti imam khalfa imamin, di belakang imam, fayatahammaluhu maka menanggunglah imam hu akan makmum anhu dari lupanya makmum. Siapa al-imamu? Imam al-mutatahhiru yang suci, lal muhditsu bukan imam yang berhadas, wala du khubutin dan bukan imam yang punya najis, khafiyin yang samar. Bi khilafi sahwi, lain halnya dengan lupanya makmum ba'da salamil imami, setelah salami imam. Fala yatahammaluhu maka tidak menanggung imam hu akan sahwihi ba'da salam, akan lupanya makmum setelah salam, lin qida'il qudwati karena habisnya masa makmum atau masa jamaah. Walau dhannal makmum titik. Tidak disunnahkan untuk makmum sujud sahwi. Tidak disunnahkan untuk makmum sujud sahwi karena lupanya si makmum. Kalau tadi disunnahkan sujud sahwi si makmum karena lupanya imam. Tapi karena lupa dirinya sendiri nggak disunnahkan. Contoh ada makmum begini, nggak ketahuan memang. Ada makmum tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak salawat dia. Allahu akbar, imam bangun dia ikut bangun. Ini makmum kan meninggalkan sunnah abad, yaitu meninggalkan salawat atas nabi. Maka tidak disunnahkan sujud sahwi, enggak usah. Kenapa? Karena sudah ditanggung sama imam. Jadi kalau kita tidak sunnah abad jadi makmum, kita jadi makmum dan kita tidak sunnah abad, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah ini juga berlaku bagi kunut itu tadi. Kita nggak sunnah abad, ya nggak apa-apa, ditanggung sama imam. Ditanggung sama imam. Ini kalau dipandang dari pembahasan ini, pembahasan lupanya kita atau lalainya kita. Kita tidak kunut atau kita tidak tasahud, tidak selawat dalam tasahud awal misalnya, maka tidak disunnahkan untuk sujud sahwi karena kita masih ditanggung imam. Ini kalau lupanya kita lupa nggak selawat, ini masih dalam posisi makmum, masih dalam berjamaah. Tapi kalau udah putus jamaah nggak tanggung. Contoh begini, ada orang makmum masbuk, dia baru ikut imam rakaat ketiga, baru ikut imam rakaat keempat, misalnya sholat zuhur. Imam rakaat keempat, Allahu akbar, nah dia ikut Allahu akbar. Nah rakaat keempat imam kan selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum masbuk ini berdiri, Allahu akbar. Ini rakaat berapa dia nih? Rakaat kedua.
ruku, i'tidal, sujud. Rakaat kedua harusnya tahiyat. Tapi dia udah lepas dari imam. Ini nggak ditanggung nih. Lupa dia nggak tahiyat atau lupa dia nggak selawat. Yang seperti ini nggak ditanggung karena sudah lepas dari imam. Yang ditanggung tuh kalau masih dalam posisi makmum, masih dia ngikut sama imam. Fasallama walau dhanna al-ma'mum salam al-imam, apabila seorang makmum menduga sudah salamnya imam, fasallama, lalu makmum salam, fabana, maka jelaslah khilafu dhannihi, yang berlainan dengan dugaannya, sallama ma'ahu, maka salamlah makmum bersama imam, wala sujuda, dan tidak ada sujud bagi makmum, li'annahu, karena sungguhnya salamnya makmum itu sahwun fi halil qudwati, adalah lupa pada saat masih mengikuti. Nah, ini contoh yang tadi. Contoh yang dia sunnah, bukan sunnah kalau ini. Sebab sujud sahwinya melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal. Tapi karena nggak sengaja maka tidak batal, cuma dianjurkan sujud sahwi. Kita salat sendiri misalnya, melakukan sesuatu yang kalau disengaja batal. Contohnya sujud 3 kali. Tapi karena emang dia bingung, lagi banyak pikiran, akhirnya dia sujud 3 kali, nggak sengaja. Tapi ini kalau dia ingat, sadar, kayaknya tadi 3 kali dah, maka disunahkan sujud sahwi karena melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal. Nah, demikian juga makmum salam duluan, itu kalau sengaja batal. Assalamualaikum warahmatullahi, dia salam duluan tanpa niat mufarokoh, makmum batal. Tapi karena dia nggak tahu, mic-nya mati, dia makmum paling belakang, kayaknya udah salam nih, assalamualaikum warahmatullahi, dia duluan, assalamualaikum, ternyata belum, assalamualaikum warahmatullahi, nggak apa-apa, ikut salam, jadi makmum salam lagi 2 kali. Nah, salam yang tadi gimana? Ditanggung sama imam, karena dia melakukan sesuatu yang kalau sengaja membatalkan, tapi ini nggak perlu sujud sahwi si makmum, karena itu kesalahan yang sudah ditanggung sama imam, dan dia melakukan kesalahan itu masih dalam rangka makmum, masih dalam rangka jamaah, belum terputus. Nah, itu sekelumit tentang sholat jamaah. Dan kalau kita ya nggak tahu atau nggak ngaji, ya nggak tahu tentang jamaah itu. Far'un, lau tadakkarul makmum, wallahu a'lam bishawab.